Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channelku. Oke, video kali ini aku ingin berbagi tips belajar listening bahasa Korea untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk ujian EPS topik. Jadi kemarin itu ada salah satu teman yang menyarankan aku untuk membuat video belajar listening bahasa Korea. Jadi dulu aku sebelum ujian, aku juga sama seperti teman-teman eh, mengalami kesusahan untuk belajar listening bahasa Korea ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe ya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan ingat, jangan di skip videonya. Oke, jadi di ujian APS topik itu untuk yang melalui komputer itu ada 40 soal dan itu dibagi dua, yang 20 soal untuk reading dan 20 soal lagi untuk listening. Dan kebetulan di ujian aku kemarin di tahun 2019 untuk listeningnya aku semuanya aman, jadi tidak ada yang salah. Tetapi di readingnya aku dapat salah dua. Alhamdulillah di listening aku nggak ada kendala. Dan aku pengen berbagi tips sama teman-teman semua untuk belajar listeningnya. Nah, untuk mempersiapkan ujian ini, memang kita harus punya tabungan kosakata yang banyak ya teman-teman semua. Jadi kita bisa bersiap untuk berperang melawan ujian ini dengan tenang gitu, karena kita punya tabungan kosakata yang banyak. Cuman bagaimana kalau seumpamanya teman-teman semua itu baru masuk LPK dan kebetulan ujian sudah dimulai gitu kan. Jadi teman-teman belajarnya kosakatanya masih kurang gitu kan. Oke, nah di sini aku ingin berbagi tips untuk bisa mendapatkan nilai yang cukup memuaskan lah ya. Untuk listening di soal ujian EPS topik melalui komputer itu biasanya ada 20 soal. Biasanya di soal listening EPS topik itu ada kosakata, tebak gambar, jawab pertanyaan, lalu ada juga lawan kata, terus juga ada biasanya percakapan. Nah, seperti apa contoh-contohnya? Jadi contoh-contohnya nanti aku kasih tahu ya. Yang pertama itu kita harus fokus. Jangan sampai tidak fokus, karena pengalaman temanku di tahun 2019 ada mereka itu tidak menjawab soal sebanyak 5 soal dikarenakan mereka kurang fokus. Jadi sebelum mulai ke pertanyaan soal itu biasanya diberikan contoh oleh komputernya itu. Jadi kita dikasih contoh. Nah, karena kita kurang fokus, akhirnya ketika kita mulai di ujian atau dimulai di pertanyaan soal, teman-temanku mengira bahwa itu masih contoh, sedangkan itu sudah mulai pertanyaan. Jadi itu adalah hal yang merugikan buat kita ya. Jadi yang pertama itu teman-teman harus fokus dan harus tenang. Jangan sampai deg-degan atau tegang, karena itu sangat merugikan sekali. Jadi mungkin teman-teman udah ngapalin kosakata yang banyak, tapi karena tegang atau gugup, jadi kosakatanya itu hilang semuanya. Jadi harus tetap tenang dan fokus mengikuti arahan. Oke, jadi inilah contoh beberapa video yang bisa aku share ke teman-teman semua. 인도네시아 EPS KLT 듣기 시험입니다. 다음은 보기입니다. 산, 정답은 4번입니다. Oke, jadi itu tadi bogi ya teman-teman. Nah, habis bogi biasanya kita langsung ke soal pertama. Dan teman-teman harus fokus, jangan sampai tertinggal di soal pertama ya, karena waktunya cukup singkat. Oke, kita lanjutkan soalnya ya.
15번 문제입니다. 오리, Nah, bisa kita dengarkan tadi dia mengucapkan ori. Oke, dari keempat jawaban ini kita lihat nomor 1 ialah uri, nomor 2 puri, nomor 3 hori, nomor 4 ori. Jadi jawabannya nomor 4 ya teman-teman. Nah, kita coba dengarkan sekali lagi. 다시 들으십시오. 오리, Oke, ori ya. Nah, jadi ini salah satu contoh soal ya. Dan biasanya dia dari nomor 1 sampai nomor 5 itu hampir sama seperti ini contohnya. Jadi kita tinggal mengikuti apa yang dia ucapkan gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya yang agak sulit ya. 15번 문제입니다. 이 회사에 오기 전에 어디에서 일했어요? Nah, jadi pertanyaannya 이 회사에 오기 전에 어디에서 일했어요? Jadi dia menanyakan sebelum bekerja di sini dia bekerja di mana? Nah, teman-teman cukup fokus tadi di ujung pertanyaan ya. Dia bilang 어디에서 일했어요. 일했어요. Nah, dari keempat jawaban ini kita coba cari di mana yang ada tulisan 일했어요. Dan sepertinya di jawabannya ada di nomor 4 ya. 자동차 공장에서 일했어요. Nah, jadi dia bekerja di pabrik mobil. Nah, itu salah satu tips buat teman-teman kalau seumpama teman-teman dapat pertanyaan seperti ini ya. Jadi teman-teman cukup melihat pangkal pertanyaannya, ujung pertanyaannya, maaf. Jadi teman-teman fokus ke ujung pertanyaannya. Jadi 어디에서 일했어요. Jawabannya juga 일했어요 gitu ya. Oke, kita lanjutkan. 이 회사에 오기 전에 어디에서 일했어요? Nah, jadi itu ya pertanyaannya. Oke, kita lanjut coba ke pertanyaan berikutnya. 16번 문제입니다. 보통 몇 시에 퇴근해요? 보통 몇 시에 퇴근해요? Nah, di ujung pertanyaannya dia menanyakan 퇴근해요. 퇴근해요. Dan di sini kita lihat di 4 jawaban ini yang ada tulisan 퇴근해요nya nomor 1 ya. 6시 30분에 퇴근해요. Nah, jadi seperti itulah kurang lebih contohnya kalau teman-teman dapat soal seperti ini. Jadi teman-teman fokus ke akhir pertanyaannya gitu ya. Nah, ada juga biasanya partikel-partikel lampau gitu. Jadi teman-teman bisa pakai trik ini untuk menjawab soal-soal di EPS topik ya. Oke teman-teman, itulah tips dari saya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman nanti menghadapi ujiannya. Semangat dan berdoa jangan lupa. Semoga teman-teman semua mendapatkan hasil yang maksimal ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.